Pernahkah Anda merasa hidup ini begitu sulit, seperti ada yang salah, tapi tidak tahu apa? Segala upaya rasanya sia-sia, kebahagiaan terasa jauh, dan ketenangan hati tak kunjung datang. Mungkin kita sering bertanya-tanya, ada apa dengan diriku? Mengapa doa-doaku tak kunjung dikabulkan? Padahal aku merasa sudah berusaha menjadi hamba yang baik. Terkadang, tanpa kita sadari, ada sifat-sifat dalam diri yang tanpa henti mengundang ketidaksukaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena Allah benci pada hambanya, tetapi karena Dia sangat mencintai kita. Allah ingin kita terbebas dari sifat-sifat buruk yang akan menghancurkan diri kita sendiri, baik di dunia maupun di akhirat. Sifat-sifat ini adalah racun yang merusak iman, menghalangi keberkahan dan menjauhkan kita dari rahmat-Nya. Video ini akan membahas 7 ciri orang yang tidak disukai Allah. Dengan mengenalinya, kita bisa merenung, berintrospeksi, dan memulai langkah perbaikan diri. Satu hati yang penuh kesombongan. Ciri pertama yang paling Allah tidak sukai adalah kesombongan. Ini bukan sekadar merasa diri lebih baik dari orang lain, tetapi sebuah penyakit hati yang membuat seseorang menolak kebenaran dan meremehkan sesama. Kesombongan adalah dosa pertama yang dilakukan oleh iblis. Ketika Allah memerintahkan para malaikat dan iblis untuk bersujud kepada Adam, iblis menolak karena merasa dirinya lebih mulia. Ia diciptakan dari api, sedangkan Adam dari tanah. Kesombongan inilah yang menjadi alasan iblis diusir dari surga dan dilaknat selamanya. Kisah ini menjadi pelajaran yang paling fundamental bagi kita semua. Dalam Al-Quran, Allah dengan tegas berfirman dalam surat An-Nahl ayat 23 yang artinya, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Mengapa sifat ini begitu dibenci? Karena kesombongan adalah sifat yang hanya pantas dimiliki oleh Allah, Sang Pemilik kebesaran. Ketika seorang hamba merasa sombong, ia seolah-olah ingin merebut hak Allah. Sifat ini membuat kita menutup telinga dari nasihat, menolak kebenaran, dan merasa cukup dengan diri sendiri. Seorang yang sombong akan sulit menerima teguran, enggan meminta maaf, dan selalu ingin dipuji. Padahal semua yang kita miliki, baik harta, jabatan, ilmu, atau kecantikan adalah titipan dari Allah. Tanpa kehendaknya, semua itu bisa lenyap dalam sekejap. Contoh kesombongan dalam kehidupan sehari-hari bisa bermacam-macam. Ada orang kaya yang sombong dengan hartanya, merasa berhak merendahkan orang miskin. Ada seorang pejabat yang sombong dengan jabatannya, enggan mendengarkan keluhan rakyat. Ada juga seorang yang sombong dengan ilmunya, merasa paling benar dan meremehkan pandangan orang lain. Bahkan ibadah pun bisa menjadi sumber kesombongan, di mana seseorang merasa ibadahnya lebih baik daripada orang lain. Padahal, kerendahan hati adalah kunci untuk membuka pintu rahmat Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan seberat biji sawi. Mari kita renungkan, apakah ada benih kesombongan yang tumbuh di dalam hati kita? 2. Orang yang berlebihan dalam segala hal. Ciri kedua yang Allah tidak sukai adalah berlebihan dalam segala hal. Dalam bahasa Arab, sifat ini dikenal dengan sebutan israf. Islam adalah agama yang mengajarkan keseimbangan dan moderasi. Allah mencintai kesederhanaan dan membenci segala bentuk berlebihan, baik dalam hal makan, minum, berpakaian, atau bahkan dalam beribadah. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 141, dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Ayat ini bukan hanya berlaku untuk urusan harta, tetapi juga untuk setiap aspek kehidupan. Ketika kita makan terlalu banyak hingga kekenyangan, itu adalah israf. Ketika kita membeli pakaian yang tidak dibutuhkan hanya karena ingin mengikuti tren, itu adalah israf. Ketika kita menggunakan air secara berlebihan saat berwudu, padahal air adalah nikmat yang harus disyukuri, itu juga termasuk israf. Sikap berlebih-lebihan menunjukkan ketidakmampuan kita untuk bersyukur. Kita selalu merasa kurang, terus-menerus mengejar dunia, dan lupa bahwa semua ini hanyalah sementara. Berlebihan juga seringkali mengarah pada pemborosan dan ketidakpedulian terhadap orang lain yang lebih membutuhkan. Bayangkan saat kita membuang-buang makanan, di luar sana ada jutaan orang yang kelaparan. Saat kita menghamburkan uang untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, banyak orang lain yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok mereka. Allah tidak menyukai pemborosan, karena hal itu mencerminkan hati yang lalai dan tidak menghargai nikmatnya. Hati yang sederhana adalah hati yang penuh syukur. Dengan bersyukur, Allah akan menambah nikmat kita. 3. Pelaku kerusakan di muka bumi. Ciri ketiga yang Allah tidak sukai adalah orang yang berbuat kerusakan di muka bumi.
Kerusakan yang dimaksud tidak hanya sebatas merusak alam, seperti menebang pohon atau mencemari sungai. Kerusakan juga bisa berarti merusak tatanan sosial, moral, dan spiritual umat manusia. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 25, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Siwetir ini mencakup banyak hal, mulai dari tindakan kriminal seperti mencuri, merampok, dan membunuh, hingga perbuatan yang merusak tatanan masyarakat, seperti menyebarkan fitnah, adu domba, dan hoaks. Orang yang membuat kerusakan adalah orang yang hatinya jauh dari kebaikan. Mereka tidak peduli dengan penderitaan orang lain, bahkan mungkin menikmati penderitaan itu. Mereka rela menghancurkan keharmonisan demi kepentingan pribadi. Contoh perbuatan merusak yang sering kita jumpai adalah korupsi. Para koruptor merusak kepercayaan publik, menghancurkan ekonomi, dan merampas hak-hak rakyat miskin. Contoh lain adalah menyebarkan berita bohong atau fitnah yang dapat memecah belah persatuan. Kerusakan semacam ini jauh lebih berbahaya daripada kerusakan fisik, karena ia merusak hati dan pikiran manusia. Allah mencintai perdamaian, keadilan, dan keharmonisan. Siapapun yang menjadi penyebab kerusakan, ia telah menempatkan dirinya di posisi yang bertentangan dengan kehendak Allah. 4. Pengkhianat yang tidak memegang amanah. Ciri keempat adalah orang-orang yang berkhianat. Amanah adalah sesuatu yang sangat dijaga dalam Islam. Mengkhianati amanah berarti melanggar kepercayaan yang telah diberikan, baik itu amanah dari Allah maupun dari sesama manusia. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 58, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat. Amanah tidak hanya sebatas tanggung jawab pekerjaan atau jabatan. Amanah adalah segala sesuatu yang dipercayakan kepada kita. Tubuh kita adalah amanah dari Allah yang harus dijaga kesehatannya. Ilmu yang kita miliki adalah amanah yang harus disampaikan dan diamalkan. Harta yang dititipkan kepada kita adalah amanah untuk digunakan di jalan yang benar. Bahkan, janji yang kita ucapkan kepada orang lain juga merupakan amanah yang harus ditepati. Seorang yang terbiasa berkhianat akan kehilangan kepercayaan dari orang-orang di sekitarnya. Hatinya menjadi keras dan sulit untuk merasakan penyesalan. Pengkhianatan menciptakan luka yang dalam dan sulit disembuhkan. Sifat ini juga menunjukkan kemunafikan, di mana seseorang berpura-pura baik di depan, tetapi berbuat curang di belakang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa salah satu tanda orang munafik adalah ketika berjanji, ia ingkar, dan ketika diberi amanah ia berkhianat. Mari kita jaga setiap amanah yang ada di pundak kita, sekecil apapun itu, agar kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah. 5. Pemarah dan suka bertengkar. Ciri kelima adalah orang yang gemar bertengkar dan berdebat kusir. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang paling keras kepala dan suka bertengkar. Hadis ini tidak berarti kita tidak boleh berdiskusi atau mempertahankan kebenaran. Tetapi, yang dimaksud adalah bertengkar tanpa tujuan, hanya untuk memuaskan ego dan menunjukkan diri sebagai yang paling benar. Orang yang suka bertengkar biasanya memiliki hati yang dipenuhi amarah dan ego. Mereka tidak mau mendengarkan pendapat orang lain, dan selalu merasa pandangannya yang paling benar. Bertengkar dan berdebat hanya akan membuang-buang energi, merusak hubungan, dan menumbuhkan kebencian di dalam hati. Islam mengajarkan kita untuk mengendalikan amarah. Allah memuji orang-orang yang mampu menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, bukanlah orang yang kuat itu orang yang menang dalam gulat, tetapi orang yang kuat itu adalah orang yang dapat menahan dirinya ketika marah. Sifat ini sangat berbahaya, karena bisa menjadi pintu masuk bagi setan untuk mengobarkan api permusuhan. Bayangkan betapa banyak persaudaraan yang hancur hanya karena hal sepele yang diperdebatkan. Betapa banyak keluarga yang retak karena setiap anggota tidak ada yang mau mengalah. Daripada terus-menerus bertengkar, lebih baik kita belajar untuk berlapang dada, saling memaafkan, dan mencari solusi dengan kepala dingin. Kedamaian hati jauh lebih berharga daripada kemenangan dalam perdebatan. 6. Pelaku kezaliman dan orang-orang yang melampaui batas. Ciri keenam yang dibenci Allah adalah pelaku kezaliman dan orang-orang yang melampaui batas. Kezaliman adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ini bisa berupa kezaliman terhadap diri sendiri, orang lain, atau bahkan terhadap Allah. Kezaliman terhadap diri sendiri adalah ketika kita tidak menunaikan kewajiban kepada Allah, seperti tidak sholat, tidak puasa, atau melakukan maksiat. Kezaliman terhadap orang lain adalah ketika kita mengambil hak mereka, menindas atau menyakiti mereka,
baik secara fisik maupun mental. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 190, "Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas." Pelaku kezaliman adalah orang yang hatinya telah mengeras dan buta. Mereka tidak lagi bisa melihat mana yang benar dan mana yang salah. Mereka merasa berhak mengambil apa yang bukan miliknya dan menindas orang yang lemah. Di sisi lain, melampaui batas, zalim, juga bisa berarti berlebihan dalam hal yang baik sekalipun, seperti berlebihan dalam beribadah hingga mengabaikan hak-hak tubuh atau keluarga. Allah membenci kezaliman karena kezaliman merusak keseimbangan dan keadilan yang telah Dia tetapkan. Allah Maha Adil dan mencintai keadilan. Doa orang yang terzalimi adalah doa yang paling mustajab dan tidak ada penghalang antara dia dengan Allah. Sifat zalim ini seringkali muncul dari hati yang tamak dan tidak pernah merasa puas. Untuk menghindarinya, kita harus selalu bersikap adil, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Kita harus berhati-hati agar tidak pernah menyakiti atau mengambil hak orang lain, bahkan dengan perkataan sekalipun. 7. Hati yang terpaku pada dunia dan lupa akhirat. Ciri ketujuh yang Allah tidak sukai adalah orang-orang yang terlalu mencintai dunia dan melupakan akhirat. Allah tidak melarang kita mencari rezeki dan menikmati hidup. Namun masalahnya muncul ketika cinta dunia menjadi tujuan utama, hingga melalaikan kewajiban kepadanya. Hati yang terlalu terikat pada dunia akan menjadi gelisah, serakah, dan tidak pernah merasa cukup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kecintaan pada dunia adalah pangkal segala dosa. Orang yang terlalu mencintai dunia akan mengumpulkan harta tanpa peduli dari mana asalnya, rela menipu dan berbuat zalim demi kekayaan. Ia akan mengejar jabatan dan popularitas hingga melupakan nilai-nilai moral. Ia akan sibuk memperindah rumahnya, tetapi mengabaikan sholat dan membaca Al-Quran. Hatinya sibuk memikirkan bagaimana caranya mendapatkan lebih banyak harta, sementara waktu untuk beribadah dan beramal saleh semakin menipis. Padahal, dunia ini hanyalah ladang tempat kita menanam benih untuk dipanen di akhirat kelak. Harta yang kita kumpulkan, jabatan yang kita raih, dan popularitas yang kita dapatkan semuanya akan ditinggalkan. Yang akan kita bawa hanyalah amal perbuatan kita. Allah tidak menyukai hati yang kotor dan penuh dengan cinta dunia, karena hati yang seperti itu tidak akan pernah bisa mencicipi manisnya iman dan ketenangan sejati. Mari kita seimbangkan hidup ini. Bekerja keraslah untuk dunia seakan-akan kita hidup selamanya, tetapi beribadahlah untuk akhirat. Seakan-akan kita akan mati esok hari. Tanamkan dalam hati bahwa semua yang kita miliki adalah bekal untuk kembali kepadanya. Jadikanlah harta sebagai alat untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan sebagai tujuan akhir. Saudaraku, mungkin setelah mendengar ketujuh ciri ini, kita menyadari bahwa ada satu atau beberapa sifat yang tanpa sadar telah bersemayam di dalam hati kita. Jangan berkecil hati. Mengenali kekurangan adalah langkah pertama menuju perbaikan. Allah Maha Pengampun dan Maha Penerima Tobat. Pintu tobat selalu terbuka lebar. Mari kita mulai hari ini dengan berintrospeksi. Tanyakan pada diri sendiri, apakah aku sombong? Apakah aku boros? Apakah aku pernah menyebarkan fitnah? Apakah aku seorang pengkhianat? Apakah aku suka bertengkar? Apakah aku seorang yang zalim? Apakah hatiku terlalu mencintai dunia? Jika jawabannya iya, maka segeralah beristighfar dan bertekad untuk berubah. Kesombongan bisa dilawan dengan kerendahan hati. Berlebihan bisa diubah menjadi kesederhanaan. Kerusakan bisa diperbaiki dengan menebar kebaikan. Pengkhianatan bisa diganti dengan menjaga amanah. Amarah bisa dikendalikan dengan kesabaran. Kezaliman bisa dihindari dengan berlaku adil. Dan cinta dunia yang berlebihan bisa disembuhkan dengan mengingat kematian dan menyiapkan bekal untuk akhirat. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, membersihkan hati kita dari sifat-sifat yang tidak Dia sukai, dan menjadikan kita hamba-hambanya yang selalu berada dalam rahmat dan cintanya. Amin ya Rabbal Alamin.